Shalom dan selamat pagi buat kita semua, terlebih khususnya yaitu untuk Jemaat Shalom yang sangat kami kasihi dan kami cintai. Baiklah, sebelum kita lebih jauh membahas atau kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah juga yang telah menciptakan kami seturut dan segambar rupanya Allah, dengan suatu tujuan dan suatu maksud bahwa kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih juga buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa melewati hari demi hari karena pertolongan Tuhan. Terima kasih juga buat segala kecukupan, kelimpahan Tuhan berikan kepada kami, damai sejahtera dan sukacita yang selalu kami rasakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami ingin mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan landasan hidup dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari, kami semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Kejadian pasal yang ke-27 ayatnya ke-28. 1 Kejadian 27 dan 28 yang berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, saya memberi tema kita pada hari ini adalah tujuan hidup orang percaya. Yang kita lihat di sini bahwa Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar rupa Allah. Kenapa? Karena Dia ingin kita berkuasa, karena Dia ingin kita menguasai seluruh ciptaannya yang lain, seperti kekayaan, kelimpahan, bahkan kita menaklukkan semuanya itu ya, apa yang Tuhan ciptakan di bumi. Tuhan juga ingin supaya kita juga beranak cucu, dan Tuhan juga ingin supaya kita juga menguasai segala burung-burung di udara, binatang-binatang yang artinya Tuhan memberikan otoritas penuh kepada kita untuk kita menguasai ciptaan Tuhan yang lainnya selain manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sangat luar biasa Tuhan kepada kita. Dia juga menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Itu artinya Tuhan juga mau supaya kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan juga mau supaya kita melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Tuhan juga mau supaya kita juga memiliki pikiran seperti pikirannya Tuhan. Tuhan juga mau supaya kita juga bertindak seperti Tuhan juga bertindak. Bapak Ibu Saudara, di sini juga Tuhan mengatakan kepada kita bahwa bukan berarti atau entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama Tuhan atau khusus Tuhan menciptakan manusia atau orang percaya adalah untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah merupakan suatu konsep besar yang patut kita lakukan atau yang patut kita laksanakan, yang patut kita pahami sebagai orang Kristen yang masih hidup atau sebagai orang Kristen yang terlebih khusus lagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita atau di dalam semua aspek kehidupan kita. Ketika kita makan, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukan segala aktivitas, kita juga memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengubah pola pikir kita atau mindset kita untuk berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, coba kita buka lagi di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 17 dan 23. Kolose pasal yang ketiga yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat, konsep Allah atau tujuan utama Allah untuk menciptakan kita adalah supaya kita melakukan apa yang telah Tuhan sediakan atau apa yang telah Tuhan siap lakukan untuk kita, yaitu Tuhan ingin supaya kita melakukan perbuatan baik.
Tuhan juga ingin supaya kita juga melakukan semuanya itu dengan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selain daripada semuanya itu, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur tentang apa yang bisa kita buat, tentang apa yang bisa kita lakukan, tentang apa yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-23 Tuhan katakan, perbuatlah semuanya itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya ketika kita bekerja, walaupun kita entah apapun kerjaan kita kerjakan itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Dan ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan berkatinya. Ketika kita melakukan sesuatu dalam nama Yesus, saya buat ini dalam nama Yesus, saya lakukan ini, artinya kita memberkati dan kita kerjakan itu dalam nama Yesus. Dan segala yang kita kerjakan itu tunduk di dalam nama Tuhan. Artinya ketika segala sesuatu itu tunduk dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita bisa melihat dan bisa saya bagikan beberapa bagian tujuan Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama adalah menjadi seperti Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus Bapak Ibu? Yaitu kita harus memiliki karakternya Kristus. Kita harus memiliki karakternya Kristus. Hidup orang Kristen adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yaitu Tuhan mau supaya kita melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Tuhan juga mau supaya kita juga memiliki karakter karena hati suka memberi. Dan Tuhan juga mau supaya kita juga memiliki karakter saling tolong menolong, saling menghargai dan saling menghormati. Itulah yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan minta dari kita hal-hal yang sebenarnya secara itu sangat mudah kita buat. Kenapa? Karena Tuhan hanya nuntut kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan buat tentang diri kita. Dan yang kedua yang bisa kita lihat adalah yang pertama tadi adalah Tuhan ingin kita melihat seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25, yaitu buah-buah roh. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan Bapak Ibu. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita berpikir seperti Yesus. Bagaimana kita bisa berpikir seperti Yesus? Yaitu kita memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seperti Kristus, maka kita sebagai orang percaya harus memiliki pemikiran seperti Kristus, yaitu berhenti untuk khawatir, berhenti untuk bimbang, berhenti untuk ragu. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita dengan berhenti untuk berpikir seperti anak kecil yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Kita juga bisa melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita berpikir seperti Yesus, berpikir secara dewasa, bukan berpikiran seperti anak kecil. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita berpikir matang, pemikiran yang fokus pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Itu bisa kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Tuhan mau supaya kita memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita Tuhan yang pikirkan. Ketika Tuhan pikirkan kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita pikirkan kehidupan orang lain. Sangat luar biasa pemikiran Tuhan tentang kita. Bapak Ibu, kenapa Tuhan tidak mau kita berfokus kepada diri kita? Karena Tuhan yang fokus ngurus kita, Tuhan yang fokus memenuhi kebutuhan kita, Tuhan yang fokus tentang kesehatan kita, Tuhan yang fokus tentang kebutuhan kita. Bapak Ibu, kita hanya memikirkan orang lain, bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa menolong orang lain, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain, atau bagaimana kita bisa supaya orang lain itu menerima Tuhan atau percaya kepada Tuhan seperti yang kita percaya itu Tuhan kita. Bapak Ibu, marilah kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan mau dan apa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah bertindak seperti Yesus. Bertindak seperti Yesus adalah, atau prakteknya atau penerapannya, kita harus menerapkan apa yang Tuhan suruh kita terapkan, seperti apa yang Tuhan lakukan ketika dia ada di dalam dunia. Ketika Tuhan berada bersama dengan murid-muridnya, apa yang Tuhan lakukan? Dia melihat orang sakit, dia doakan dia sembuh. Dia melihat orang yang kelaparan, dia kasih makan. Dia lihat orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Dia lihat orang yang kekurangan, Tuhan berkati. Bapak Ibu, Tuhan hanya memikirkan kehidupan orang lain.
Tuhan hanya memikirkan kebutuhan orang lain. Tuhan bukan hanya berkata-kata, atau Tuhan hanya bukan hanya mengajar, tetapi Tuhan lakukan. Hal yang sama juga Tuhan minta kepada kita. Kita bukan hanya mengajarin orang lain untuk bersyukur, tetapi kita tunjukkan bagaimana sikap kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan juga mau supaya kita bukan hanya mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga mau supaya kita tunjukkan bagaimana sikap orang yang percaya kepada Tuhan. Sikap orang yang percaya kepada Tuhan adalah tidak khawatir, tidak bimbang, dan tidak ragu. Dan sikap orang yang yakin kepada Tuhan adalah dia suka memberi, dia suka menolong, karena itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu yang Tuhan berikan teladan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, bertindak seperti yang Yesus lakukan berarti mempraktekkan atau menerapkan teladan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya atau contohnya, kita bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Kita bisa memberikan tumpangan kepada orang lain. Kita rela untuk mengampuni, kita rela untuk membuang keegoisan kita, kita rela untuk meninggalkan kepentingan kita demi kita membantu orang lain. Itulah yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, terlebih jemaat Shalom, marilah kita ikuti apa kata Tuhan, dan marilah kita ikut dengan sepakat dengan Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan kita apa, dan tujuan hidup kita untuk apa. Kesimpulannya pada saat ini yang saya berikan kepada kita adalah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi tujuan hidup kita yaitu memuliakan Allah, menjadi seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, dan bertindak seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kami, selalu menjaga kami hari demi hari, bahkan langkah demi langkah, detik demi detik dalam kehidupan kami. Bapak, kami sangat bersyukur pada saat ini kalau kami masih dalam keadaan sehat. Kami sangat bersyukur pada saat ini kalau kami masih dalam keadaan bisa bernapas, bisa menikmati makanan minuman, bisa bergerak dan sebagainya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, ajarlah kami dan ingatkanlah kami. Biarlah hari-hari kami selalu bersama dengan Tuhan. Biarlah hari-hari kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Biarlah hari-hari kami selalu melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, yaitu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ampunilah kami Bapa, dan kami melakukan setiap kesalahan kami. Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, itu Bapak dan Mami. Biarlah kesehatan, kekuatan milik mereka, dan setiap langkah demi langkah dari kehidupan mereka Tuhan suruh sertai menjaga mereka. Demikian juga Bapak untuk setiap jemaat Shalom, biarlah Tuhan melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita yang selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, yang akan menjaga kita, dan biarlah segala kebaikan akan selalu menuntun kita mulai daripada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.